Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh bersama-sama bertemu kembali melalui ibadah offline maupun online untuk bersekutu bersama-sama di dalam rumah Tuhan. Sebelum kita memuji dan menyembah Dia, mari kita bersama-sama datang dalam hadirat Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap pertolongan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur sebab Engkau sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan buat kami satu hari ini Tuhan. Kami mau pakai untuk memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Kami mau pakai untuk menyenangkan hati-Mu. Kiranya Tuhan melayakkan, menyucikan kami, mengkuduskan kami. Kami mau bawa persembahan yang terbaik Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap mengagungkan, meninggikan Engkau. Biarlah kuasa Tuhan mengalir di tempat ini, di tempat kami berada saat ini. Kami percaya Engkau hadir dan memberkati kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama boleh yang percaya katakan amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri dan kita mau nyatakan kebaikan Tuhan yang tidak ada habisnya dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Amin. Sebab Engkau baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya.
menyediakan apa yang tidak pernah kami pikirkan Bapa. Engkau menyediakan segala sesuatu yang terindah buat kami. Engkau satu-satunya jaminan dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu saat hari ini Bapa, kami memakai kesempatan yang Engkau berikan buat kami untuk menyatakan ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Kau Tuhan yang mengasihi
Kau Tuhan yang mengasihiku, Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku, ya Allah. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Siang hari ini kami terbuka kepada Engkau ya Allahku. Setiap perkara yang terjadi dalam kehidupan kami mengimaninya bahwa itu Allah izinkan terjadi. Oleh karena Allah memiliki rencana yang indah di dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, ajar kami untuk memiliki sikap hati yang benar dan merespon setiap apa yang terjadi di dalam kehidupan kami. Sebagai proses yang Allah izinkan terjadi di dalam rangka memperlengkapi yang akhirnya membuat kami mulia, indah, tepat pada waktunya. Mungkin Tuhan prosesmu itu terkadang membuat hati kami, membuat hidup kami tidak nyaman. Tetapi ajar kami untuk tetap kuat dan mengatakan ya, mengucap syukur. Dan biarlah prosesmu itu hari lepas hari membawa kami semakin murni dan mulia. Roh Kudus, ada di tengah-tengah kami, bawa kami di dalam pengertian-Mu. Dan biarlah Engkau sendiri yang membawa kami dalam rencana-Mu. Terima kasih untuk persekutuan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus saya mau berdoa. Haleluya. Bersama-sama katakan, silakan duduk. Beri kemuliaan untuk Allah kita. Iya. Haleluya. Haleluya. Beri salam kiri kanan dengan begini aja. Iya.
Iya, monggo, katuran. Iya, ke belakang. Iya. Iya, saudara. Share gitu ya. Nah, bayangkan, kalau saudara sedang kelilipan. Kelilipan ini orang mungkin dingklek. Ya. Nek kelilipan dingklek, sing kena orang meripate. Tapi raine, ya kan? Coba kalau panjenengan sedang kelilipan, rasanya penak ora? Saurono. Wah, buatan terima kasih. Oh, sepaneng gitu tuh saudara. Kenapa saudara? Jangan sepaneng-sepaneng. Get sing khotbah kayak kok rupane dadi kaya ngono-ngono. Saya pun juga kaget melihat saudara. Tadi juga saya sudah ungkapkan. Wong sakmene ora duwe irung karo mulut. Iya saudara, itu membuat saya kaget. Enggak, karena memang ketutup apa? Iya, ketutup masker. Jadi sekarang saya enggak akan bisa lihat. Saudara ini meneng gatekke apa seneng senyum-senyum, enggak bisa terlihat saudara. Aku hanya bisa mereka aja bahwa menerka bahwa ya pokoknya panjenengan ada. Dan kemudian panjenengan merespon gitu aja. Nah kenapa mesti encer saudara? Ya itu tadi loh saudara. Saudara bersekutu kayak gini. Dan kemudian gak ada ganjilan itu akan lebih memudahkan untuk karya Allah terjadi. Amin. Iya. Tapi kalau satu dan yang lain ganjilan noleh wae, tak sutek men. Wah, bola bali kuwi dan lain sebagainya. Iya kan? Tapi kalau plong, iya kan? Hati kita akan enak. Dan kalau itu terjadi plong-plongan kayak gitu, karya Allah akan dinyatakan. Amin. Amin. Nah, saudara, problem yang terjadi saat ini, problem itu masalah, ya. Masalah yang terjadi saat ini karena realitanya memang harus seperti itu. Kita kebaktian secara online beberapa waktu yang lalu dan memang enggak ada salahnya, ya. Dan hampir semua gereja di dunia, di Indonesia, di tempat kita pun juga online, ya. Kalau enggak ada online kita enggak punya alat ini, saudara. Ya, puji Tuhan. Karena online dipaksa akhirnya apa? Beri alat ini. Ya, kalau ada acara-acara besar ora bingung lagi. Nah, apa yang saya mau katakan begini? Online yang biasa kita lakukan ternyata memberikan dampak. Ya. Saya katakan tidak salah, ya. Dampaknya apa? Orang seperti yang dikatakan Pak Gembala kemarin. Orang mau bergereja, maksudnya kumpul kayak gini, jadi apa saudara? Iya, jadi malas. Karena wis kepenak online. Bulaya no mas. Saya itu naik online, TV ku kan second in. Bodoh banget itu. Jadi aku naik nyetel kuwi mas, ibadah online. Nganti khotbah, sing khotbah kukule ketok gitu kan. Guyune nek lucu. Oh iya, masa guyu ngono dipaksa gitu ya. Ini kayaknya sepaneng kok ini. Halo? Ah iya. Jangan sepaneng saudara. Aku kok malah wedi loh nek jenengan sepaneng. Ya. Oke. Jadi wis iso ngono, kemudian apa? Iso layeh-layeh, ya kan? Nek online itu loh Bapak Ibu. Iso nyepake cawisan apa? Makanan mulai dari peyek ya. Terus apa lagi? Ginastel gitu ya. Kemudian ora perlu nganggo sepatu, ora nganggo apa kathok dawa, kathokan cendak ya ora apa-apa kan gitu. Apa meneh engko nek sing khotbah ora patek bengok-bengok iso angler bablas turu. Nah, itu resido melu online. Nah, kenyamanan itu kemudian membawa kita tidak fokus. Tadi saya katakan, tidak salah online ya, enggak masalah. Tetapi menjadi masalah ketika kemudian kita sudah diberi kesempatan ya, dengan apa? New normal, kita diperbolehkan untuk ibadah kembali dan ya mesti harus dengan protokol kesehatan yang ketat. Dan saya terima kasih panjenengan rawuh dengan lengkap ya. Tadi saya yakin sudah cuci tangan dan ini pakai masker, ini luar biasa. Ya. Nah itu. Dengan kesempatan ini harusnya
Orang yang memiliki syarat untuk bisa datang offline, rawuh. Ya. Harusnya milih rawuh. Karena apa? Ada kuasa ketika kita berkumpul, saudara, yang tidak bisa kita dapatkan ketika kita online. Makanya kemudian saat ini, saya berusaha untuk ngambil sebuah judul next. Nah ini dia. Apa Bapak Ibu? Ya, the power of kumpul-kumpul. Gitu ya. Kalau diambil maknanya itu kekuatan untuk bersekutu. Ada apa dengan the power of kumpul-kumpul, saudara? Kita mau melihat natur orang percaya atau sifat alami orang percaya itu bersekutu, saudara. Gak bisa orang percaya itu kemudian sendiri-sendiri, gak bisa. Kalau saudara buka Alkitab, halaman pertama aja sudah mengatakan ya, di Kejadian, bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu bekerja sama di dalam rangka apa? Menciptakan dunia ini. Itu adalah persekutuan, saudara. Itu adalah kesatuan yang terjadi dari tiga pribadi. Dari awal, naturnya, orang percaya itu sebenarnya berkumpul. Makanya kemudian melalui apa yang saya sampaikan ini, saya berharap yang memiliki syarat yang diperbolehkan untuk bersekutu di gereja, mari kita datang. Karena ada kuasa di balik persekutuan ini. Nah, kita mau bahas satu persatu. Namun sebelumnya begini, saudara. Coba kita lihat ada analogi. Ya, di situ ada lob. Panjenengan pirsa ya, ini lob. Lob itu kaca pembesar. Basa Jawane Surya Kantha, ya. Saudara tahu, ketika lob ini digunakan, sebenarnya fungsi utamanya adalah untuk melihat barang-barang atau apa? Barang-barang kecil ditonton itu bisa menjadi besar. Tetapi kalau saudara lihat di sini, lob itu kalau digunakan untuk membakar sesuatu bisa sebenarnya. Caranya apa? Yaitu mengumpulkan semua cahaya yang terpentar, gitu ya, tersebar begitu, dan kemudian difokuskan, dikumpulkan menjadi satu titik, dan titik itu akan memiliki sebuah kuasa, sehingga akhirnya api itu muncul dari situ. Nah, melalui analogi ini jelas, saudara, orang percaya pun sifat alaminya juga kayak gitu. Jadi orang percaya itu setiap kali berkumpul dengan hati yang benar, hati yang lapar, hati yang haus kepada Tuhan, dan kemudian konsen satu tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan, ada kuasa besar akan terjadi. Amin. Ini loh dahsyatnya. Ini yang membedakan dengan ibadah online yang ada di rumah. Coba mari kita lihat lagi next. Gereja itu diambil dari kata eklesia. Ya, ini bahasa Yunani Bapak Ibu. Artinya apa? Perkumpulan orang-orang yang dipanggil dan dipilih Tuhan untuk keluar dari kegelapan menuju ke terangnya yang ajaib. Dasarnya dari 1 Petrus pasal 2 ayat 9-10. Kata gereja sendiri bermakna apa? Perkumpulan. Jadi sifat dasar dari kekristenan itu adalah bersekutu, berkumpul menjadi satu. Itu loh saudara. Bahkan kalau kemudian kita melihat tritugas gereja, coba next. Di situ ada koinonia, yaitu apa? Apa ini? Iya, bersekutu. Kemudian ada marturia, ada juga diakonia, ini adalah 3 tugas gereja yang dihadirkan. Dan gereja kita sama mengemban tugas ini. Dan saudara tahu ini yang pertama, apa di situ dikatakan? Bersekutu, berkumpul. Jadi ada kuasa di balik the power of
The power of. Ayo kenapal sisan. Ya kan? Jadi nanti kalau pulang khotbahnya apa? Judulnya apal. Sok Inggris-Inggrisan gitu ya. The power of kumpul-kumpul. Ada kuasa di balik persekutuan itu, saudara. Ya. Jadi dari awal tadi sudah saya katakan bahwa natur sifat dasar dari kekristenan itu adalah bersekutu. Orang-orang percaya tidak bisa dihilangkan dari persekutuan, saudara. Karena di balik persekutuan itu ada sesuatu hal yang luar biasa terjadi. Nanti kita akan lihat. Bahkan kalau kita kemudian melihat jemaat mula-mula pun juga melakukan hal yang sama. Coba next. Kisah 2:46, monggo diwaski. Dengan bertekun dan sehati, dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ini yang terjadi, saudara. Jemaat mula-mula pun melakukan hal yang sama. Mereka berkumpul tiap hari dalam bait Allah. Jadi tidak salah kalau kemudian panjenengan saat ini rawuh. Dan benar. Dan saya berharap, saya katakan ya, online tidak salah juga. Ya, enggak masalah dan juga tidak salah. Tetapi bagi saudara yang memiliki syarat untuk bisa bersekutu, kenapa tidak? Karena di balik itu ada sesuatu hal yang besar. The power of kumpul-kumpul itu akan terjadi dalam kehidupan saudara. Dan apa yang terjadi ketika jemaat mula-mula berkumpul, dan di sini ada catatannya, dengan gembira dan dengan apa, saudara? Tulus hati. Makanya kenapa tadi saya encerkan. Kalau panjenengan rawuh di sini dengan kelilipan tadi ada ganjelan, akan sulit. Tetapi kalau kemudian saudara datang dengan gembira, bahkan dengan apa? Tulus hati di dalam rangka fokus satu, memuliakan nama Tuhan, dan bahkan bersyukur untuk setiap apa yang ada, fokus kepada Allah, ada sesuatu yang besar terjadi. Ayat 47, mari kita lihat. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Dampak dari persekutuan saudara, rohani saudara dibangun. Dan ketika rohani saudara dibangun, saudara keluar dengan wajah yang berbeda dari dalam. Saudara dibangun dari dalam sehingga perkataan saudara, tingkah laku saudara, perbuatan saudara mencerminkan Kristus. Perkataan saudara adalah perkataan yang empuk jeru gitu ya. Wah, iki kok di tengah-tengah kafet kayak gini, wong do bingung, do geger. Wong Kristen kok ora BBI, ora memeti. Ya gitu ya saudara. Ini yang akan dilihat orang dan kemudian apa? Mulai bertanya-tanya orang, jane apa to rahasiane? Melalui kesaksian saudara, banyak orang akan diselamatkan. Ini saya ambil sebagai poin yang pertama. Dari the power of kumpul-kumpul. Jadi ketika saudara datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, dengan kegembiraan yang ada, saudara akan dibangun melalui persekutuan ini. Karakter Anda akan menjadi karakter ilahi, dan ketika saudara keluar, ada sesuatu yang beda. Dan perbedaan saudara melalui perkataan, perbuatan, tingkah laku saudara ini akan membawa orang percaya kepada Tuhan. Amin. Ini yang pertama kita dapatkan dari the power of kumpul-kumpul, saudara. Kemudian hal yang kedua, coba mari kita lihat. Kisah 2 ayat 1-2. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Iya. Dalam terjemahan ini, seolah-olah tidak ada sesuatu hal yang terjadi. Biasa-biasa saja. Jadi dikatakan di situ, ini berbicara mengenai Pentakosta, saudara.
Di situ dikatakan bahwa ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Gur kuwi tok. Ya, jadi berkumpul di suatu tempat. Orang-orang percaya. Orang-orang percaya berarti orang-orang yang sudah mempercayakan dirinya kepada Kristus. Taruhlah kata murid-murid yang sudah mengenal Kristus. Dan ini terjadi kan karena pada waktu itu Kristus sebelum Mikrat naik ke surga mengatakan, kamu jangan keluar dari Yerusalem. Tunggu di sini. Ya, sampai akhirnya apa? Aku mengutus penolong yang lain, yaitu Roh Kudus dijanjikan. Dan orang-orang percaya, murid-muridnya itu setia. Nah saudara, saat ini saya comotkan dari terjemahan yang lain, dari bahasa Inggris. Ya. Jadi dari bahasa Inggris ini ternyata ada kosakata yang indah sekali. Nah ini loh. They were all with one accord in one place. Pronunciation-nya bener pora? Mbak Riwanti nggak usah ngajari saya. Ya. Jadi intinya ada ini saudara. Nah ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Yunani seperti apa? Next. Nah ini dia. With one accord itu dalam bahasa Yunaninya itu adalah homotumadon. Artinya apa? With one mind, with one accord, with one passion. Artinya apa? Dengan satu pikiran, dengan satu kesepakatan, dengan satu gairah. Jadi mereka berkumpul bukan hanya sekedar berkumpul saudara, tetapi ketika mereka berkumpul pada waktu itu sebelum Roh Kudus dicurahkan, mereka datang dengan apa? Pikiran yang sama, dengan kesepakatan yang sama, dengan gairah yang sama. Halo? Ya, tak pikir bablas menangkapnya. Itu loh saudara. Jadi mereka datang dengan kesatuan hati. Podo wae kalau apa? Suran, ya kan? Sapa sing isih sok suran. Kemarin tidak diadakan. Ada jumenengan tetapi enggak diadakan untuk surannya. Biasanya kalau saudara sana datang dengan satu tujuan, apa itu? Ngalap berkat. Ora mung gunungan sing dirayah. Waduh dia. Bahkan anak sing rebutan apa? Celetong ini. Celetong itu bukan bahasa Cina. Celetong itu telek kebo. Gorayaan saudara. Tujuannya sama. Nah di dalam peristiwa Pentakosta ini terjadi saudara. Jadi mereka berkumpul dengan satu hati, dengan satu pikiran, dengan satu kesepakatan, dan dengan satu gairah yang sama. Karena Yesus sudah janjikan. Dan apa yang terjadi ketika itu dilakukan saudara? Next. Nah itu. Monggo Mbak. Kisah 2 ayat 2-3. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ini yang terjadi. Jadi ketika mereka datang berkumpul dengan satu pikiran, dengan satu kesepakatan, dengan satu gairah, ada rahasia Allah terjadi di situ. Ada kegerakan Roh Kudus di situ, saudara. Ini rahasia dari the power of kumpul-kumpul, saudara. Jadi ketika saudara bersekutu seperti ini, kalau saudara datang dari rumah dengan gairah yang sama, dengan kesepakatan yang sama, dengan satu pikiran untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, untuk bersyukur kepada Tuhan, maka yang akan terjadi adalah apa? Next. Kegerakan Roh Kudus. Amin. Ini yang membedakan saudara online dengan offline. Makanya saya dorong ketika saudara termasuk orang yang masuk kriteria untuk bisa ibadah offline, datang saudara. Karena ada apa? Ada the power of kumpul-kumpul saudara. Ada kegerakan Roh Kudus di situ. Dan setiap terjadi kegerakan Roh Kudus, apa yang akan terjadi dalam kehidupan jemaat? Akan terjadi pemulihan.
akan terjadi mujizat, akan terjadi kegerakan rohani, akan terjadi kegairahan. Saudara dipulihkan untuk semakin mengasihi Tuhan. Permasalahan yang lain pun akan dipulihkan. Saya nggak tahu permasalahan panjenengan. Tetapi kalau Roh Kudus itu mulai bergerak. Oleh karena apa? Saudara benar-benar satu hati datang. Satu kesepakatan datang. Satu kegairahan datang. Kegerakan itu terjadi dan pemulihan akan terjadi. Dalam kehidupan orang percaya. Ini yang membedakan ibadah online dengan offline, saudara. Makanya saya mendorong. Mari, Rabu. Bahkan sekarang karena kita tahu ya, memang benar COVID bukan semakin padam tetapi semakin merajalela. Jakarta PSBB yang kedua keberapa ini dilaksanakan lebih ketat lagi. Bahkan Boyolali, Karanganyar, Wonogiri, bahkan Solo sendiri makin meningkat. Ya. Ini semakin mengkhawatirkan. Tetapi mari, kalau kesempatan itu diberikan, dan kemudian dengan protokol kesehatan yang ketat, ya, terima kasih sekali lagi panjenengan sudah memakai masker, dan tadi saya yakin panjenengan juga sudah cuci tangan. Kita berusaha untuk taat kepada pemerintah, dan datang bersekutu. Dan sekarang sel juga mulai dibuka di tempat kita. Ya. Saudara dilatih lagi untuk bersekutu. Karena apa? Di dalam persekutuan itu ada perkara besar yang Allah mau nyatakan. Berbeda ketika saudara online. Tadi sudah saya katakan online tidak salah. Tetapi kalau saudara diberi kesempatan untuk bisa bersekutu, kenapa tidak? Datang ke persekutuan saudara. Selnya monggo. Panjenengan sudah diwadahi sel. Yang belum masuk sel. Saudara mau masuk sel? Ora penjara loh ya. Sel maksudnya adalah sel grup. Daftar. Datang. Amin. Amin. Ya. Biar apa? The power of kumpul-kumpul itu terjadi dalam kehidupan saudara. Dan ini poin yang kedua. Jadi ketika kita bersekutu dengan kegairahan, dengan pikiran yang terfokus kepada Tuhan, dengan hati yang lapar, dengan hati yang dahaga, dengan hati yang haus untuk memuji nama Tuhan, mengharapkan berjumpa secara pribadi dengan Kristus. Ada kegerakan rohani, ada kegerakan Roh Kudus yang akan membawa pemulihan, yang akan membawa mujizat. Amin. Ini yang akan terjadi. Ini poin yang kedua. Dan poin yang terakhir saudara. Next. Matius 18 ayat 19 sampai 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi ketika saudara datang dengan hati yang terfokus, kesepakatan hati, kesepakatan pikir, kesepakatan tujuan, sepakat, ada jawaban doa. Ini loh saudara. Jadi ketika kita bersekutu, ada sesuatu Allah mau kerjakan. Saya sarankan sekali lagi, mari datang ke ibadah secara offline. Jangan dinina bubukkan oleh karena kenyamanan saudara online. Kalau yang sepuh monggo. Tapi bagi panjenengan yang masuk ke syarat untuk bisa ibadah secara offline,
Jangan sampai kehilangan the power of apa? Kumpul-kumpul, saudara. Amin. Mari kita akan memuji nama Tuhan. Haleluya Yesus. Tidak ada satupun orang yang mengatakan bahwa saat-saat ini adalah saat-saat yang nyaman untuk hidup. Tapi realitanya memang berat untuk hidup. Tetapi mari saudara, hargai setiap proses yang Allah nyatakan dalam kehidupan saudara. Dan adakan kerinduan hati untuk selalu datang kepadanya. Di saat-saat seperti ini yang ada adalah satu hal, yaitu apa? Kerinduan kita untuk dekat dengan Tuhan. Kerinduan kita untuk datang kepada yang memiliki kehidupan dan yang menjadi sumber kehidupan itu. Bersekutu dengan Dia. Harapkan pengharapan yang besar kepada Dia. Allah yang luar biasa itu. Kerinduan hati untuk bersekutu, datang untuk beribadah, itu yang terlebih besar dalam kehidupan kita. Mari saudara, latih senantiasa. Bangun kerinduan itu untuk datang bersekutu di ibadah offline yang disediakan dan difasilitasi oleh gereja. Karena ada rahasia besar dari the power of kumpul-kumpul dalam kehidupan kita. Amin. Ya Allahku, amin. Glory Yesus, amin. Mari bersama-sama jemaat untuk bisa memujikan pujian indah dan sangat ya amin. Glory Yesus. Ya. Satu hari di pelataranmu. Amin. Daripada bahkan Maria memilih tetap diam di kaki Yesus daripada kalang kabut untuk melayani Dia tetapi tanpa arah seperti yang diambil oleh Marta. Datang kepada Tuhan, kerinduan penuh yang kita percaya saudara. Di dalam persekutuan, kerinduan saudara untuk datang di pelataran Allah, saudara akan diproses, saudara akan dibangun, saudara akan dibentuk, saudara akan dipersiapkan untuk lebih lagi sampai akhirnya berkat kasih karunia itu nyata dalam kehidupan Anda. Mari saudara, bangkitkan kerinduan untuk bersekutu itu. Dan jangan biarkan hati kita lelah. Karena hati pusat kendali hidup. Biarlah kerinduan ini yang akan membawa saudara semakin haus dan dahaga untuk bersekutu satu dengan yang lain. Sebab di dalam persekutuan ini akan ada hal yang banyak sekali akan terjadi dalam kehidupan saudara. Saudara akan saling menguatkan, terutama di dalam sel grup. Saudara akan saling mendorong satu dengan yang lain, saling mendoakan, saling mendapatkan jawaban doa. Mari saudara.
Yesus. dan menikmati suara urapanmu. Nyatakan kerinduan saudara setiap hari. Kalau kemarin kita sudah diajar untuk bersekutu secara pribadi, sebagai perayaan persekutuan saudara, setiap minggu mari datang ke gereja. Dan biarlah kasih karunia Allah itu nyata dalam kehidupan saudara. Saudara dibangun, saudara dibentuk. Bahkan ketika saudara mampu untuk satu hati, satu pikiran, satu hasrat untuk kemuliaan nama Tuhan, kegerakan Roh Kudus itu akan terjadi. Saudara akan dijawab oleh Tuhan. Bahkan akan terjadi pemulihan yang luar biasa. Mari saudara, gairah ini harus dihidupkan setiap saat, setiap waktu. Bahkan bersekutu dengan sel pun juga demikian. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Dan mari Tuhan, bawa kami lebih lagi. Biarlah kami selalu senantiasa rindu untuk bersekutu dengan yang lain. Karena di balik persekutuan itu ada kekuatan yang besar. The power of kumpul-kumpul itu terjadi dalam kehidupan kami. Sehingga di dalam situasi yang sulit seperti ini Tuhan, kami tetap memiliki kekuatan, bukan hanya untuk berdiri, tetapi kekuatan untuk berlari bersama dengan untuk menjadi jawaban dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Dan yang pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Muda Agus Darmono yang telah menyampaikan firman Tuhan dengan tema atau judul The Power of Kumpul-Kumpul atau kekuatan apabila kita berkumpul. Nah, berhubungan dengan itu Bapak Ibu, bahwa kita akan selalu berkumpul di dalam ibadah offline Gereja Anugerah Injil Sepenuh Gideon Ayu yang akan dilaksanakan setiap hari Minggu 3 kali ibadah, yaitu jam 6.30 atau setengah 7 pagi, jam 9 pagi, dan jam 5 sore. Untuk itu kepada Bapak Ibu kami juga berharap untuk menginformasikan kepada Bapak Ibu Saudara seiman kita yang belum tahu bahwa kita sudah mengadakan ibadah offline. Kemudian juga berharap untuk senantiasa kita melakukan protokol kesehatan yang tidak henti-hentinya dan tidak ada bosan-bosannya kami menyampaikan ya, karena tadi sudah disampaikan Bapak Agus juga bahwa kasus COVID ini sudah meningkat ya. Jadi kita harus waspada, kita tidak takut ya, kita tidak takut oleh kuasa sakit penyakit, namun kita tetap waspada sebagai hikmat yang diberikan Tuhan bagi kita semua. Tetap pakai masker, cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, dan jaga jarak minimal 1 meter. Kemudian pengumuman selanjutnya adalah Komsel. Nah, Komsel sudah dimulai pada minggu kemarin, mulai hari Selasa sampai Jumat, dan akan tetap diadakan dan bertempat di gereja. Jamnya jam 7 dan sementara hanya dibatasi sampai jam 8:30 malam. Mari Bapak Ibu anggota Komsel yang rindu untuk mendapatkan power of kumpul-kumpul, ya, mari kita hadir di Komsel sesuai dengan jadwal yang telah dibagikan di masing-masing Komsel. Dan bagi Bapak Ibu yang belum bergabung di Komsel, inilah kesempatan kita, ya, karena ini kan baru, ya. Anggap saja ini daftar ulang, ya. Kita masuk ke Komsel, start dari awal lagi. Dan pengumuman selanjutnya adalah jemaat yang akan mengikuti baptisan air akan diwajibkan untuk mengikuti pembelajaran setelah ibadah kedua, dan dimulai pada pagi hari ini setelah ibadah ini. Jadi mohon bila yang belum hadir saat ini, mohon nanti
diinformasikan untuk bisa hadir untuk mengikuti pembelajaran baptisan air. Dan baptisan air akan dilaksanakan nanti pada bulan Oktober, minggu pertama setelah ibadah kedua. Demikian Bapak Ibu pengumuman yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Dan selanjutnya kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita akan bersama-sama berdoa. Mengucap syukur Bapa atas kasih-Mu, atas pemeliharaanmu, dan atas pimpinan-Mu melalui firman yang telah Kau berikan bagi kami pada pagi hari ini. Dan biarlah kekuatan itu kami dapatkan, dan kekuatan itu menjadi sumber inspirasi bagi kami untuk kami dapat menghadapi masa-masa pandemi atau masa-masa sulit yang kami alami pada saat ini. Dan Tuhan, saat ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, di mana banyak kabar berita yang menyampaikan bahwa kasus COVID meningkat sehingga akan berdampak luas baik kepada ekonomi, kesehatan, dan tatanan kehidupan. Namun Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa tangan-Mu yang penuh kasih akan melingkupi kami, melindungi kami, sehingga kami akan terbebas dari sakit penyakit utamanya COVID. Sehingga Tuhan, bahwa kami benar-benar merasakan bahwa pelindungan-Mu senantiasa menaungi kami, sehingga kami tidak takut apapun, kami tidak mengkhawatirkan apapun, sehingga kami dapat berhasil di dalam mengatasi kesulitan yang kami hadapi pada saat ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk Gereja Anugerah Injil Sepenuh Gideonayu. Tuhan, mari Bapa, di tengah pandemi ini Engkau akan bangkitkan iman kami, sehingga kami akan bersama-sama kembali mendatangi ibadah-ibadah yang telah ditetapkan, dijadwalkan, sehingga kami Tuhan kembali mendapatkan anugerah-Mu, kembali mendapatkan pencerahan daripada-Mu melalui firman-firman yang kami dengarkan. Dan kami juga dapat mendoakan satu dengan yang lain, dan dapat membangun dan dapat menjadikan kami saudara yang ada di dalam senasib dan sepenanggungan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin kami, biarlah Engkau akan memberkati Bapak Teddy beserta keluarga, Engkau memberkati Bapak Aryadi beserta keluarga, Ibu Eli Marwati beserta keluarga, Bapak Agus Dramono beserta keluarga, juga Bapak Yohanes Tenggang beserta keluarga. Mari Bapak, kami menyerahkan para pemimpin kami beserta keluarga, Engkau akan memberkati, Engkau akan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan, Engkau akan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan untuk menjalankan tugasnya, Engkau akan berikan pelindungan, kesehatan, Engkau akan senantiasa memberikan hikmat-Mu sehingga mampu untuk mengajar kami, untuk membimbing kami, sehingga kami dapat lebih lagi mengenal Engkau. Terima kasih Bapak, dan saatnya kami juga berdoa untuk para pelayan-pelayan-Mu yang ada di gereja ini. Biarlah Engkau selalu memberikan kami hati hamba, sehingga kami tetap akan setia apapun yang terjadi di dalam kondisi kami di saat ini, sehingga semangat kami tidak akan pernah hilang di dalam kami mengiring dan melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama seperti halnya Yabes yang manusia biasa itu, sama seperti halnya kami, Yabes berdoa kepada Engkau, dan Engkau menjawab doa dan pergumulan. Saat ini juga Tuhan, kami rindu Engkau memberkati pekerjaan jemaat, Engkau memberkati setiap ladang usaha dari jemaat, Engkau perluas daerahnya, Engkau tingkatkan, bahkan Engkau di dalam keberhasilan. Tongkat dan Engkau selalu melindungi jemaat, sehingga malapetaka tidak akan terjadi dalam kehidupan.
mulianya Yahweh. Setelah Engkau dengar doa, Engkau pun mendengar doa. Di dalam nama Yesus kami percaya. Haleluya. Tuhan mendengarkan doa kami. Kami mengimaninya. Haleluya Yesus. Saudara, tengadahkan tangan saudara menerima berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau yang mengandalkan dan menaruh harapan kepada Tuhan. Sebuah pohon yang ditanam di tepi aliran air, di mana engkau akan merambatkan akar-akarmu ke tepi batang air itu. Daunmu tetap hijau, kekeringan boleh terjadi tetapi engkau tidak akan pernah mengalaminya. Bahkan engkau tetap menghasilkan buah. Saudaraku, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada firman-Nya. Maka Allah akan bertindak di dalam setiap sisi kehidupanmu. Dan sekarang pulang dengan membawa berkat kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dari saat ini sampai selama-lama. Haleluya, bersama-sama katakan amin.